Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita membahas surat Maryam ayat yang ke-56 dan berikutnya. Kalau di Quran standar itu insya Allah halaman 309. Cuman berbeda-beda, kalau Quran itu berbeda-beda. Maryam 56 sampai berikutnya. Pada waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang Nabi Ismail di situ, ayat sebelumnya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Cuman belum tuntas kemarin, insyaallah yang 55-nya belum kita bahas. Di situ Ismail disebutkan kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail itu adalah di samping beliau atau dia itu sebagai rasul juga sebagai nabi. Dengan begitu maka Nabi Ismail itu lebih tinggi tingkatannya daripada saudaranya tunggal bapak lain ibu, yaitu Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak hanyalah seorang nabi, nabiyun, bukan rasul. Sementara Ismail itu adalah rasulan nabiyah. Dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Sama seperti kemarin Nabi Musa. Nabi Musa itu juga rasulan nabiyah, rasul juga nabi. Di situ ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Nabi Nabi Ismail itu memerintahkan, menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati, juga mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih maradiyya, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah sholat atau ibadah itu tidak hanya zamannya Nabi Muhammad saja, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad,
Karena Nabi Ismail itu sendiri juga sudah memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Hada aidan minas sana'i al-jamil wa sifah al-hamidah haitsu kana musabiron ala ta'ati rabbih azza wa jalla. Ini adalah termasuk sifat Nabi Ismail yang dilebihkan dari yang lainnya. Kenapa? Karena memerintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amiron biha li ahlihi. Kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Toha ayat 132. Jadi di situ perintahnya adalah pertama. Jadi kita memerintahkan pertama itu kepada keluarga kita. Baru kemudian kepada orang-orang yang lainnya. Bahkan dalam ayat yang lainnya dinyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jagalah dirimu sekalian dan keluargamu dari api neraka. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu adalah menjadikan anak-anak kita, keluarga kita itu seperti apa? Ya ini khususnya bapak-bapak. Nah ini punya kewajiban, yaitu di situ wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu bisolati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat. Dan ketika kamu memerintahkan itu ya harus bersabar. Karena mengajak sholat itu butuh kesabaran. Ya mengajak. Di sini memang perintahnya Perintahnya adalah al-amru wa'mur, perintahlah. Jadi kita perintahkan kepada anak-anak kita, jangan biarkan ketika anak-anak kita itu meninggalkan sholat, maka jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita biarkan begitu saja. Karena kita kelak di akhirat bisa jadi anak itu sebagai penopang kita masuk surga, tapi bisa juga gandoli kita masuk ke dalam surga. Tatkala kita diam saja, kita membiarkan anak-anak kita begitu saja, masa bodoh dengan apa yang diperbuat oleh anak kita, masa bodoh anak kita itu bisa ngaji atau tidak, baca Quran atau tidak, sholat atau tidak, maka bisa jadi kelak walaupun kita ini rajin ibadah, bisa jadi gandoli kita tidak jadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amanah. Jadi anak-anak kita itu amanah. Amanah itu apa toh? Kepercayaan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu percaya dengan kita, memberi amanah. Dan amanah itu harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi pagi kita bangunkan anak kita. Jangan kita biarkan saja. Walaupun anak kita sudah besar, tetap harus kita bangunkan, kita ajak. Jangan kita berprinsip alah kadar wis gede ae kok. Oh tidak, kita masih punya tanggung jawab. Maka saya ingat sekali ketika saya dulu kecilan saya, ibu saya itu jadi tukang ronda tiap pagi. Ya. Ibu saya itu di rumah saya itu kamar ada berapa itu? Ada 4 kamar, ronda dari kamar paling depan sampai kamar paling belakang. Dibangunkan semua sebelum subuh, menjelang subuh sudah dibangunkan sama ibu. Maka sekarang saya pun juga ngikuti. Anak saya walaupun sudah sarjana tetap sebelum subuh, ayo subuh. Sebelum bangun ya tetap saya bangunkan dulu, ayo subuh kamu sholat. Ayo sholat. Jadi setiap pagi kerjaan saya setiap pagi itu ronda. Nggak hanya anak-anak, semua kamar-kamar santri saya rondai, kamar ustadznya juga begitu.
Karena apa? Mendidik ustadz itu lebih sulit daripada mendidik santri. Di mana-mana itu sudah, di pondok mana-mana. Ngawasi ustadz itu lebih sulit daripada ngawasi santri. Nah, ini setiap pagi jadi kewajiban kita kita ingatkan. Anak kita ketika main, waktunya sholat kok nggak pulang ya kita tanyai. Ya udah, kenapa tadi kok nggak pulang ketika waktu sholat? Jadi betul-betul kita perintahkan anak kita, karena ini tanggung jawab. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sekalian dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah terdiri dari manusia dan batu-batuan. Kok kenapa disebut batu-batuan di situ? Yang dimaksud di situ aslinya bahwasanya bahan bakar neraka itu adalah al-abid wal ma'bud, yang menyembah dan yang disembah. Kebanyakan orang menyembah itu kan, kalau zaman dulu kan menyembah berhala. Berhala itu kan terbuat dari batu. Jadi untuk memahamkan itu dijadikan sebutan batu yang disebutkan di situ. Al-abid wal ma'bud finnar. Jadi yang menyembah dan yang disembah sama-sama di neraka. Kalau yang disembah itu manusia, ya sama. Kalau yang disembah itu pohon, ya itu. Jadi dua-duanya. Karena kita hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diperbolehkan untuk menyembah yang lainnya. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya atau di atasnya terdapat malaikat yang bengis, yang kejam, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Malik. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini. Jadi perintahnya di situ adalah sholat. Nah, Nabi Ismail itu mengajak keluarganya sholat. Maka kita juga diperintahkan tadi dalam ayat ini tadi diperintahkan untuk menjaga keluarga kita kan sholatnya. Kalau bangunkan anak kita pagi, itu bangunkannya elele bangun tangile sholat subuh se. Kalau kita kadang enggak, ayo tangi sekolah. Sholatnya enggak ditanamkan. Sekolah itu urusan nanti. Urusan kedua, sholat dulu. Ayo subuh sholat. Baru kemudian setelah sholat, ayo sekolah. Jadi walaupun itu hanya kata-kata, ya, kadang kita meremehkan sebuah kata-kata. Ketika kata-kata itulah sebetulnya ketika diulang-ulang berkali-kali, itulah yang akan tertanam di dalam hati anak kita. Ya. Kata-kata yang diucapkan berulang-ulang itu yang akan tertanam. Maka kita tanamkan pertama adalah ayo tangi sholat, ayo subuhan, ayo sholat. Tapi kalau begitu kita bangunkan, ayo tangi sekolah. Yang tertanam di dalam hati anak kita adalah sekolahnya, sholatnya terabaikan. Maka ketika kemudian anak kita kok melupakan sholat, kita jangan menyalahkan anak kita. Kita introspeksi diri, kita koreksi diri, bagaimana kita mengajak anak kita itu sholat. Jadi introspeksi. Jadi anak yang nakal, anak yang sering meninggalkan ibadah, itu belum tidak murni kesalahan anak, bisa jadi itu adalah kesalahan kita sebagai orang tua. Kadang kita
memerintahkan tapi kita tidak memberikan contoh. Nah, ini yang rawan, yang bahaya banget adalah itu. Kenapa? Karena akan menjadikan anak-anak bersifat munafik, lain di kata, lain di hati. Nah, itu tentang ayat 55. Kemudian kita lanjut dengan ayat 56, wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur fil kitabi Idris, dan sebutkanlah dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, karena sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang sangat membenarkan, ya, yang sangat membenarkan, dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku tinggikan derajatnya pada derajat atau pada tingkatan yang tinggi. Nabi Idris adalah kakek daripada Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh. Ini adalah seorang nabi. Di situ Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku angkat dia ke tempat yang tinggi. Banyak mufassir yang berbeda pendapat tentang makna ini. Ada yang mengambil dari kisah-kisah Israiliyat, namun ada juga hadis yang lainnya yang mirip dengan kisah Israiliyat tapi tidak diambil dari kisah Israiliyat. Apa itu? Salah satu di antaranya, Nabi Idris ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Idris. Apa kelebihannya? Bahwasanya apa yang ia lakukan itu sama dengan ibadah seluruh manusia. Nah, qala Ka'ab amma Idris fa innallaha auha ilaihi anni arfa'u laka kulla yaumin misla amali jami'i bani Adam. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Idris, sesungguhnya aku mengangkat kamu kulla yaumin, setiap harinya, misla amali jami'i bani Adam, seperti apa yang diamalkan oleh semua anak Adam. Orang satu, Nabi Idris, mempunyai amalan yang nilainya sama dengan amalan semua anak manusia, anak cucu Adam. Fa uhibbu ayyazdada amalan. Kemudian Nabi Idris itu ingin amalannya itu bertambah terus. Fa atahu khaliluhu. Nah, fa uhibbu, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau amalannya Idris, Nabi Idris tadi bertambah terus. Fa atahu khalilun lahu minal malaikah faqala lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepada Nabi Idris dan menyampaikan kepadanya, innallaha auha ilayya kadza wa kadza. Maka malaikat tadi berbicara kepada Idris, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada saya bahwasanya engkau adalah seperti ini dan seperti ini, kadza wa kadza. Fakallim li malakal mauti falyuakhirni hatta azdada amalan. Idris, Nabi Idris akhirnya menyampaikan, kalau begitu tolong sampaikan kepada malaikat maut
agar supaya mengundur kematianku, agar supaya amalan-amalanku semakin bertambah. Fahamalu baina janahai hatta su'ida bihi ila sama. Kemudian Nabi Idris tadi dibawa oleh malaikat di sayapnya naik ke langit sana. Falamma kana fis sama'i rabi'ati talaqahum malakul mauti munhadiron. Lalu ketika di langit yang keempat bertemu dengan malaikat maut yang sudah menunggunya, fakallama malakal mauti fil ladzi kallamahu fihi Idris. Kemudian malaikat yang membawa tadi itu menyampaikan kepada malaikat maut tentang apa yang diinginkan oleh Nabi Idris. Faqala wa aina Idris. Kemudian malaikat maut tadi bertanya kepada malaikat yang membawanya,